mengakhiri hidupnya. Tapi ada awan aneh di langit. Tepat ketika dia jatuh di atas kepala seorang gadis kecil, waktu berhenti. Keduanya kemudian tersedot oleh kilatan cahaya. Ketika dia sadar kembali, Truongda melihat bajunya telah berubah menjadi tank top. Di kejauhan ada gedung-gedung tinggi. Anggur yang kamu minum barusan juga berbeda. Dia menemukan bahwa bekas luka di pergelangan tangannya telah hilang. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin dia sudah lulus? Kemudian dia pergi ke rumahnya, duduk untuk makan. Paman di sebelahnya menatapnya bingung. Kamu siapa? Apakah kamu baru saja bertengkar dengan ayahmu? Aku anak ayahmu. Kamu masih belum minum, tapi kamu sudah demam. Paman itu bahkan lebih bingung. Sejak kapan kamu punya anak laki-laki? Saat itu istrinya keluar dari dapur. Kamu siapa? Kau memanggilnya apa? Bu, bahkan kamu tidak mengenaliku lagi. Bagaimana kabar kalian berdua? Apakah dia ayahmu? Kemudian pasangan itu bertengkar. Saat ini, putra mereka keluar. Dia memanggilmu apa barusan? Saya bertanya padamu. Siapa kamu? Kenapa kamu di rumahku? Dia memanggilmu ibu, bukan? Saat ini, Truongda melihat foto keluarga. Tidak ada kamu yang sebenarnya. Jadi dia mulai panik. Satu tidur, bangun, kehilangan seluruh keluarga. Pasangan ini akan bertengkar, jadi putranya membawanya keluar. Dia juga mencurigai Truongda adalah saudaranya. Anda mengatakan bahwa nama Anda adalah Truong Hoa. Lahir di sini. Kita berdua terlihat sama. Aku hanya lebih gemuk darimu. Oh men, beneran papa juga. Dia berubah menjadi anak tunggal. Siapa yang bisa menerima itu? Zhang Hua juga murah hati. Dia dengan serius melepas jaketnya untuk dia pakai. Melihatnya bertelanjang kaki, dia bahkan melepas sepatunya. Sekarang Truongda tidak bisa kembali ke rumah ini lagi. Dia berjalan di jalan, menemukan bahwa restoran cepat saji telah berganti nama. Ada banyak hal yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Rasanya seperti memasuki dunia baru. Di malam hari, dia meminjam telepon untuk menelepon, tapi dia tidak bisa menelepon lagi. Truongda melompat ke sungai untuk membangunkan dirinya. Tapi begitu dia melompat turun, dia kembali ke pantai. Aku tidak ingin mati lagi. Apa yang harus saya lakukan? Keesokan harinya Truongda sangat lapar. Untungnya saya menemukan sosis. Saat dia hendak makan, seekor anjing mendekat. Jadi dia harus memecahkan sosis untuknya menjadi dua. Tapi anjing itu juga memakan separuh tubuhnya yang lain. Zhang Ye segera memeluknya ke taman dan merebus sepanci air. Aku bukan manusia, tapi ini anjing sungguhan. Saat dia hendak melepaskan talinya, seorang wanita muncul. Dia pikir dia adalah pencuri anjing, jadi dia pergi untuk memukulinya. Zhang Da marah dan segera membuat alasan. Aku belum makan selama 3 hari. Sulit menemukan sosis, tapi anjingmu memakan semuanya. Kamu lihat ada baskom berisi air di sini. Kamu pikir aku akan memakannya? Kamu melihat anjingmu sendiri untuk melihat betapa kotornya dia. Aku ingin memandikannya. Apa yang bisa kulakukan? Ketika Tim Man mendengarnya, dia terkejut. Truongda langsung menangis. Melihat ini, dia juga melunak. Bawa dia pulang dan undang dia untuk makan lengkap. Hotelnya juga membuka lowongan. Oleh karena itu, Truongda menjadi pegawai resmi hotel tersebut. Sore harinya, ketika dia pergi ke kamar mandi, hal yang aneh terjadi. Zhang Da, kamu tidak ingin tahu bagaimana Anda bisa sampai di sini? Apakah kamu tahu namaku Truongda? Kamu siapa? Selamat telah mendapatkan status pemain. Klik di sini untuk menerima hadiah tahun baru. Truongda bangun di tengah malam untuk pergi ke kamar mandi. Tapi bayangannya di cermin. Orang di cermin menatapnya lagi. Zhang Da, kamu tidak ingin tahu kenapa aku datang ke sini? Apakah kamu tahu namaku Truongda? Kamu siapa? Selamat atas status pemain Anda. Klik di sini untuk menerima hadiah tahun baru. Hadiah tahun baru adalah 50.000 poin yang terkumpul. Ternyata ini adalah dunia game. Di sini pasti sudah terkumpul poin. Jadi Truongda harus menemukan cara untuk mendapatkan akumulasi poin. Jika Anda tidak memiliki akumulasi poin, Anda akan menghilang. Akumulasi poin juga bisa dikurangi. Setelah dimulai, Anda tidak bisa berhenti. Tidak bisa selesai, tidak bisa keluar. Zhang Da tidak setuju. Lao Su tidak mengatakan bahwa dia sedang bermain di ujung dunia nyata.
Maka permainan sudah dimulai. Ternyata beberapa hari yang lalu, Truongda melompat dari lantai. Kemudian kilatan cahaya menariknya ke sini. Sepertinya Anda harus bergabung dengan game ini. Tidak ada pilihan lain. Truongda bertanya bagaimana cara melewati gerbang. Tapi dia juga tidak tahu. Mereka hanya mengatakan bahwa pemain baru akan diberi hadiah dalam pengundian. Truongda tidak mengerti apa-apa, tapi mari kita menggambar. Dia memenangkan permen untuk kembali ke masa lalu. Permen ini bisa membalikkan waktu. Keesokan harinya, Truongda mulai bekerja di hotel. Di dunianya, Xiaomin adalah orang yang disukainya. Tapi dia mengambil nama yang paling dia benci. Di dunia ini, dia menjadi kekasihnya. Tapi Xiaomin hanya membayarnya 50 yuan sebulan. Zhang Da merasa dia tidak bisa terus seperti ini. Jika saya menjadi karakter utama, kemudian membangun karir, maka ia melamar pekerjaan di sebuah stasiun televisi. Banyak orang datang untuk wawancara. Tapi mereka semua gagal. Mereka menyuruh Truongda untuk menghafal manuskrip ini selama 1 menit. Tapi dalam waktu kurang dari 1 menit dia hanya tahu setengahnya. Dan dia juga gagal. Pada saat ini, dia ingat 3 permen pembalik waktu. Jadi dia makan 1, kembali ke sebelum wawancara. Oke, yang terakhir. Zhang Ye, tolong. Truongda hampir tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia masuk dan mengambil naskah itu untuk dipelajari. Kurang dari 1 menit kemudian, dia disuruh berhenti lagi. Bahkan tidak 1 menit. Aku bilang 1 menit adalah 1 menit. Percepat. Letakkan di sini. Tunggu sebentar. Kenapa kamu seperti ini? Tidak mengerti apa yang saya katakan? Saya tidak menguji lagi. Dia lebih gila. Dia makan permen lagi. Dia kembali ke waktu sebelum wawancara. Dia dengan cepat mengambil naskah itu. Kurang dari 1 menit kemudian, mereka menyuruhnya berhenti lagi. Tapi dia tidak peduli. Ketika hendak memanggil security, dia sudah hafal. Selamat tinggal. Menyelesaikan pil terakhir, dia masuk lagi, mengambil sedetik untuk membaca sekilas naskah itu. Siap selesai. Panel wawancara terkejut. Anda telah menyelamatkan kami begitu banyak waktu. Tanggal 28 Juli. Ini hari peresmian perusahaan Viendo. Tanggal 28 Juli setiap tahun, perusahaan Viendo akan membuka rangkaian kegiatan yang bermanfaat, menyebabkan demam, mengejutkan industri motor, khusus Januari hingga Maret tahun 2015. Truongda menghafal semua kata tanpa melewatkan 1 kata pun. Semua orang memandangnya dengan kagum. Mungkinkah ini pria dari legenda? Tetapi mereka masih berusaha mempersulitnya. Buat dia menggunakan bahasa Rusia untuk mengucapkan kalimat. Di lautan luas, awan gelap membawa angin kencang. Baris ini terdengar familiar. Mereka terkejut bahwa dia mengatakan itu semua. Kemudian mereka bertanya siapa yang menulis puisi ini. Ini adalah puisi Haiyan oleh Maxim Gorky. Maksimal apa? Penyair Rusia Maxim Gorky? Jangan bercanda lagi. Tidak ada orang Rusia dengan nama belakang Gor. Penemuan baru lainnya. Sepertinya dunia ini berbeda dengan duniaku. Jadi karya siapa? Saya tidak tahu. Dengan cara ini, saya memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjadi kreatif. Bukankah ini reputasi abadi? Jadi Truongda memasuki masa percobaan. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan bahwa di sebelah Tianmen ada seorang gadis kecil. Sambil makan, Truongda memberitahu mereka saat diwawancarai. Sekali lagi, bagian Rusia, biarkan badai datang lebih kuat. Ini yang kamu tulis sendiri. Sepertinya gadis ini tidak sederhana. Truongda tidak berani mengatakan bahwa dia menulisnya sendiri. Di malam hari saat tidur, dia meletakkan pisau di lehernya. Tidak. Apa yang kamu lakukan? Nenek saya. Apakah kamu tidak ingat aku? Aku melihatmu akrab. Saat kau memukuliku sampai mati, aku belum makan sepotong permen itu. Ternyata inilah gadis yang secara tidak sengaja dihancurkan sampai mati oleh Truongda dan tersedot ke dunia ini bersamanya. Truongda melakukan perjalanan ke dunia paralel dengan seorang gadis kecil. Di sini Truongda adalah tokoh utamanya. Tapi tanpa diduga, dia menemukan nama yang paling dia benci. Juga diatur sebagai bawahannya. Di dunia nyata, Tian Bin mencuri dewinya. Juga mencuri cetak biru kelulusanmu. Sekarang, Zhang Da diam-diam menyuruhnya untuk mencabik-cabiknya. Dia bertanya apa pekerjaannya. Jam 9 pagi ketika saya duduk di sini. Saya harap sarapan disiapkan dengan baik. Senin,
Rabu, Jumat minum jus kacang. Selasa, Kamis, Sabtu makan bubur. Hidangan utama adalah pilihan Anda. Sedikit hemat. Jangan terlalu berminyak. Di dunia manapun, itu hanya kebencian. Zhang Ye bertanya di mana tempat duduknya. Kamu duduk di sini. Ini adalah lokasi Feng Shui utama perusahaan. Ini adalah intimidasi orang. Karena ini hari pertama kerja, Truongda hanya bisa menahannya. Tapi dia semakin buruk. Dia memaksa saya untuk menggantung gambar selama lebih dari 10 menit, dan pada akhirnya tetap mengkritiknya. Pada saat ini seorang gadis cantik masuk. Dia adalah presenter utama perusahaan. Peringkat acara di mana dia menjadi MC selalu memimpin perusahaan. Dia bilang dia membutuhkan MC tambahan untuk menghidupkan acara. Truongda mengatakan bahwa ini adalah kekuatannya. Dia Truong baru saja bergabung dengan perusahaan. Mungkin pengalaman. Ada banyak yang hilang. Atau hentikan saja kali ini. Kenapa berhenti? Sikap apa? Mentalitas apa ini? Sedikit marah. Bagaimana jika terjadi konflik dengan penonton saat live streaming? Sulit untuk dihadapi. Tiemai segera pergi mencari orang lain. Saat ini, Truongda masih belum mengetahui bahwa dirinya adalah tokoh utama. Melihat Tian Bin sangat menderita, dia tidak tahan lagi. Jangan marah diam-diam, mati diam-diam. Jadi dia mengambil secangkir kopi dan bergegas keluar. Apa yang kamu lakukan? Sengaja kan? Tidak. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba kaki kiri ditendang kaki kanan. Kali ini giliran Tian Bin yang tidak sabar. Dia akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin segera. Truongda memikirkan cara untuk membantunya, memotong bajunya menjadi baju wanita. Apakah ini baik? Oke. Dengar, aku meninggalkan lengan bajuku untukmu. Iya ya? Lebih nyaman? Jauh lebih nyaman, bukan? Ini benar-benar lebih keren dari sebelumnya. Siapa yang begitu jujur, bahkan mengenakan rompi padanya? Kencangkan kedua tombol dan Anda tidak dapat melihat apapun. Tin Bin sangat puas. Truongda menggunakan alasan itu untuk memeras lem 502 di bagian belakang bajunya. Husi, kamu lebih percaya diri dari sebelumnya, bukan? Jadi saya... Oke, pergi ke pertemuan. Langkah ini terlihat lebih percaya diri. Zhang Da diam-diam berdiri di luar pintu untuk mengintip. Baru saja mendengar bos menyuruh Din Bin untuk naik dan melapor. Tapi dia tidak bisa bangun. Dia membuat bos dan kolega tertawa terbahak-bahak. Tapi sayangnya itu hanya imajinasi Truongda. Dari segi prestasi dan pendidikan, saya tidak lulus. Biarkan Tiemai berbicara untukku. Kemampuan beradaptasi yang sangat baik. Saat rapat selesai, semua bos berdiri. Tapi hanya Tian Bin yang duduk. Sulit. Duduk dan bersalaman dengan bos, itu terlalu berani. Apakah ini orang yang kamu pimpin? Itu hati yang besar? Setelah selesai, Truongda pergi membersihkan. Tian Bin langsung berpikir bahwa ini dilakukan olehnya. Kamu bercandakan. Apa yang saya mainkan? Saya? Ada apa? Terikat? Bukan. Paman. Keesokan harinya, sebagai MC, dia memintanya untuk menulis dialognya. Jadi Truongda segera menunjukkan bakatnya. Di malam hari, rating program tersebut jauh lebih baik. Keesokan harinya, Zhang Ye pergi mencarinya. Naskah ini jelas ditulis oleh saya. Kenapa kamu bilang kamu yang menulisnya? Naskah Anda tidak dapat digunakan. Ini semua tentang saya mempromosikan kemampuan saya sendiri. Kekuatan apa yang kamu miliki? Apakah kamu berani membandingkan? Program ini milikku. Apapun yang saya katakan, itu saja. Pencuri? Siapa yang kamu katakan? Aku bilang itu. Saat keduanya hendak bertarung, sutradara Zhao menghentikannya. Melihat penampilan puas Din Bin, Truongda mengenang. Anda menyelenggarakan program yang dirancang oleh saya. Peringkat tempat pertama. Hukum sebab dan akibat tidak menyayangkan siapapun.